terkait dam ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kalimat dam, hadiyu, dan kurban ya? Pernah? Nah, kira-kira apa bedanya? Ya, dam, hadiyu, kurban. Mungkin ada gambar nggak? Dam dan kurban apa bedanya? Kira-kira? Kalau kurban? Kalau kurban itu sunnah yang dilakukan di tanggal 12, 13. Iya. Ya, intinya sudah kebaca ya. Intinya sudah kebaca ya. Jadi ada dam, ada hadyu dan kurban gitu ya, yang sering biasa kita dengar terkait dengan peristilahan dalam ibadah haji ini. Dam itu secara maknanya itu adalah, secara arti katanya itu adalah darah. Dam itu ya terambil dari bahasa Arab, dam itu artinya darah ya. Maksudnya secara syariat dam itu adalah menyembelih atau mengalirkan darah ya, mengalirkan darah, menyembelih hewan sembelihan ya. Karena apa? Tadi karena pelanggaran atau karena pelaksanaan nusuk ya, ibadah. Di antaranya adalah yang kena dam itu nusuknya tamatu dan kiron ya. Tamatu bukan pelanggaran gitu kan ya, tapi karena pelaksanaannya tamatu adalah umroh dulu kemudian haji, dan digariskan oleh Allah harus dam gitu kan ya, maka itu karena nusuk. Yang kedua karena pelanggaran dari pelanggaran ihram tadi, larangan ihram gitu kan ya. Nah itu dam. Kalau hadyu apa? Hadyu itu binatangnya, binatang sembelihannya ya. Binatang sembelihannya hadyu itu. Kalau kurban sebagaimana kita pahami ya, menyembelih hewan sembelihan ya, yang disesuaikan oleh syariat pada hari tertentu ya, yaitu tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah gitu kan ya. Itu bedanya gitu kan ya, secara ini. Dalilnya mengenai dam ini bisa ibu bapak lihat di surah Al-Baqarah ya, ayat 196 ini ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaisaru minal had wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadya mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaisaru minal hajj faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, di antaranya di sini ya, di ayat ini ada dalil terkait dam haji tamatu, kemudian dam karena sakit ya, sakit dalam kepala gitu kan ya, ada halangan, kemudian tahliku, kita menggunting rambut ketika sudah ihram ya, sedang ihram, sudah niat umroh atau haji, lalu kita melanggar yaitu dengan menggunting rambut atau mencabutnya tidak sengaja, maka terkena dam. Nah, ini wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah gitu ya. Nah, di antara itu dalilnya. Nah, kemudian tadi karena ada sebagian dari pelaksanaan proses ibadah haji ini yang terkena dam, maka kita kenal macam-macam haji ada 3, 1 ifrad, kedua kiron, dan keempat tamatu itu ya. Tamatu. Ifrad yaitu melaksanakan ibadah haji saja tanpa umroh ya. Umroh dilaksanakan secara sendiri di luar bulan haji
gitu kan ya. Nah, di luar bulan haji. Nah ini tidak terkena dam. Kalau ifrad tidak terkena dam, ya. Artinya tidak usah menyembelih hadiu. Kalau kiron dan tamatu, maka ini mah kena dam. Kalau kiron pelaksana ibadah haji, di mana ihram haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, maka ya ketika pelaksanaan ibadah haji itu haji kiron ya niatnya sama, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan misalnya, nah, dibarengkan. Nah, sehingga tawafnya itu adalah tawaf umroh, tawaf hajinya adalah tawaf umroh, jadi nggak usah 2 kali. Nah gitu ya, kan disatukan, niatnya juga satu ya tadi. Kemudian sa'i hajinya itulah haji, sa'i umrohnya gitu kan ya. Jadi kiron mah begitu, cukup sekali, tidak usah 2 kali. Beda dengan tamatu. Kalau tamatu mah dipisah, tapi bedanya tamatu umroh dulu ya, baru haji ya. Nah, baru haji itu beda tamatu. Nah sehingga masing-masing tamatu melaksanakan tawaf umroh iya, sa'i umroh iya, tahallul iya ketika umroh iya. Kemudian ketika hajinya pun sama, tawaf haji iya, sa'i haji iya, tahallul iya gitu kan ya. Nah, cuman umroh dulu. Nah maka kedua pelaksanaan macam haji ini ada kena dam gitu kan ya. Paham ya? Nah ini dam secara mana. Kemudian dalil tadi adalah ini tentang dalil haji tamatu yang tadi ya sudah kita bacakan. Kemudian dam karena terhalang. Nah wala tahriku kemudian nah wa atimu hajja fa in usirtum famastaisar. Nah ketika terhalang, kasus terhalang dalam perjalanan, maka ini pun kena dam ya. Dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat mau melaksanakan umroh. Nah ketika di Hudaybiyah, kita kenal ada perjanjian Hudaybiyah ya. Nah di sana terhalang untuk melaksanakan umroh, dicegat oleh kaum musyrikin, tidak boleh. Nah maka hal itu kena dam gitu kan. Nah ini hadis dari Ibnu Abbas, qad usyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa wa jama'a nisa'ahu wa naharu hadiyahu hatta itamaru aman qabilan, rahul Bukhari. Ya, bahwa Rasulullah, sungguh Rasul pernah terhalang gitu kan ya. Fahalaqa, maka dia mencukur rambutnya, wa jama'a nisa'ahu, kemudian melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, wa naharu hadiyahu, kemudian melaksanakan penyembelihan hadiyunya, dam ya. Hatta itamaru aman qabilan, sehingga umrohnya dilaksanakan di tahun berikutnya secara sempurna gitu kan ya. Itu dam karena terhalang. Misalkan kalau sekarang tapi sudah ada di mikot gitu kan ya, sudah di mikot ya. Misalkan kita sudah di mikot ya, tiba-tiba ada di antara jamaah misalkan dia pakai atribut Palestina ya, tidak boleh masuk misalkan gitu kan ya. Misalkan tidak boleh, pada kita mau umroh, mau haji, terhalang, ditahan di sana oleh aparat ya, wayahnya itu kena dam kita, sampai kita bisa melaksanakan umroh lagi kapan? Ketika dia ngasih waktu. Kalau sudah habis waktu hajinya, berarti wayahnya kita kena dam saja, bayar dam gitu ya. Nah, begitu ya, itu terhalang. Kemudian dam karena membunuh atau melumpuhkan binatang buruan dan memotong pohon di tanah haram. Ini dalilnya di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh as-sayda. Sayda itu binatang buruan ya. Wa antum hurum, sedang kalian dalam keadaan berihram ya. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami. Barang siapa yang membunuh binatang buruan ini muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'u, maka balasannya, damnya itu mithlu ma qatala minan na'ami, yaitu binatang yang setimpal dengan binatang yang sudah dibunuh tadi. Ketika
kita sedang ihram lalu misalkan membunuh rusa, tah kudu rusa deui damna teh. Kalau tidak ada bagaimana? Nanti kita bahas di depan ya. Nah, kalau tidak ada bagaimana gitu kan. Yahkumu bihi dawa adli minkum hadiyam balighun. Nah, ini sebagai hadiyu ya, sebagai penyembelihan saja yang dibawa ke dekat Ka'bah itu zaman dulu. Au kafaratu ta'amu miskin, atau kalau tidak ada kifaratnya memberi makan orang-orang miskin, ta'amu masakin, au adlu dzalika siyaman, atau melaksanakan saum. Nah, sebanyak apa ngasih makannya, seberapa lama kita melaksanakan saumnya, nanti kita bahas di depan ya. Ini gambaran saja. Yang berikutnya dalil tentang dam karena hubungan suami istri sedang berihram ya. Si jamaah itu sedang berihram, baik ihram umroh maupun ihram haji. Nah, maka ini pun terkena dam. Nah, ini ada riwayat an Abdullah bin Abbas anna su'ila an rajulin wa qa'a bi ahlihi wa huwa bi Mina qabla ayyufidu fa amaruhu ayyan haru badanatan ya. Dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya dia pernah ditanya tentang seseorang laki-laki wa qa'a bi ahlihi, yang menjima istrinya ya. Wa huwa bi Mina, sedang dia itu ada di Mina, artinya sedang berihram haji gitu kan ya. Qabla ayyufidu, sebelum menyempurnakan nusuk hajinya itu kan. Fa amaruhu, maka orang itu diperintahkan ayyan haru badanatan, untuk menyembelih seekor unta ya, unta. Nanti seperti apa lebih jelasnya ya. Nah, itu dalil-dalil tentang dam. Kemudian macam-macam dam ya. Nah, menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili bahwa dam itu ada satu dam nusuk ya, yang diwajibkan bagi jamaah haji yang menjalankan manasik dengan cara tamatu dan kiron tadi ya. Jadi bagi yang jamaah haji tamatu dan kiron kan tadi kena dam ya, maka jenis damnya ada dam nusuk gitu ya. Maka bagaimana bentuk damnya, yaitu menyembelih seekor kambing ya. Makanya kita nanti karena kita melaksanakan tamatu ya, maka kita terkena dam. Nanti kita dikoordinir ya, melalui karom nanti dikumpulkan ya, membayar dam. Berapa harganya? Ya lebih kurang antara 500 sampai 700 real. Siapkan saja tujuannya. Nah, kalau yang sebelumnya kita karena dapat uang living cost 1.500 real kalau dulu ya. Nah, Bapak Ibu, jamaah sudah apa namanya, sudah langsung mengumpulkan di karu. Nah, ini saya untuk dam nanti ya 500 real. Kalau dulu 500 real ya kurang lebih sama lah, berarti sekitar 2 jutaan ya. Nah, dikumpulkan di karu gitu kan ya. Nah, dikumpulkan di karu. Nanti ketika sudah sampai di sana ya, udah sampai beres pelaksanaan umroh dan lain sebagainya, mau melaksanakan hajinya, penyembelihannya ya, baru dikumpulkan di karom ya, dibawa kita kontak ke orang yang ada di sana untuk menyiapkannya. Nah, barulah kita pelaksanaan haji dam. Nah, itu dam nusuk namanya ya. Nah. Kemudian kalau tidak ada kambing, kebetulan di sana tuh nggak ada kambing, sulit untuk mencarinya, maka penggantinya dengan saum 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika pulang di sini di Indonesia, gitu kan ya. Nah, awas jangan didobel. Ini pilihan ya, istilahnya apa, ikhyar ya. Ikhyar itu adalah pilihan, bukan di dua-duanya, bukan. Sebab punten aya KBIH yang suka apa ya, jahil gitu ya, ke jamaahnya nyuruh bayar dam uang 500 real atau 700 real, tapi disuruh juga saum. Wallahu alam itu uangnya kemanakan, jamaahnya tidak dibawa untuk menghadiri menyembeli gitu kan ya. Suka ada yang begitu. Ini dipahami atau ya, sebab di sana juga kalau tidak ada kambing maka dengan
saum. Ini pilihan salah satu. Oh ternyata di sana teh misalkan nggak ada kambing teh, udah Bapak Ibu sekarang pas kita saum berarti damnya di sana 3 hari, nanti pas pulang kita di rumah 7 hari, maka uangnya kita kembalikan lagi, gitu kan ya? Kan begitu harusnya. Nah, tapi suka ada yang bawong begitu ya, ada yang kabeh nu bawong suka aya nu gitu Bu, itu teh nakal gitu ya. Nah, itu dam nusuk namanya. Yang kedua dam isaah. Ya, isaah itu diwajibkan bagi jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan wajib haji. Ya, wajib haji diantaranya tidak ihram dari mikot. Ya, kan mikot sudah ditentukan ya. Misalkan ketika haji mikotnya kan dari hotel ya, dari hotel kita masing-masing. Tidak ihram dari hotel itu. Ya, nah, maka terkena dam. Tidak mabit di Muzdalifah dan Mina, tidak jumroh, tidak tawaf wada, dan tidak bisa melanjutkan ke Mekah karena sakit atau terhalang peperangan, maka ini damnya dam isaah. Jadi ada sebab dulu isaah ya, ada sebab yang nah ini kalau tidak, makanya ketika kita nanti Bapak Ibu di Mina ya, lihat kondisi Bapak Ibu, kira-kira saya kalau mau ke Jamarot mampu enggak gitu kan ya, bisa enggak, kuat enggak gitu kan ya. Oh tidak, saya tidak kuat gitu ya, tidak mampu untuk bolak-balik lagi ke Jamarot, panas dan sebagainya, saya sakit gitu kan ya. Itu dibenarkan oleh syara ya, artinya karena tidak mampu, karena sakit, dibenarkan oleh syara. Maka bagaimana? Ibu dibadalkan saja ke orang lain ya. Kalau ibu sama suami sama suaminya ya. Oh kebetulan dua-duanya sama ripuh, istrinya tidak bisa, suaminya juga nggak bisa. Pak pangbadakan boro-boro bapak guys capek ya, nggak bisa gitu kan ya. Nah bisa minta tolong ke yang lain, ke pembimbing ya, ke karom atau ke siapa gitu kan, bisa dibadalkan. Nah tapi jangan lupa membayar damnya, nanti dam kifarat saja, bukan dam yang nyembelih seekor kambing gitu ya. Nah, tapi dam kifarat saja. Termasuk juga tawaf wada. Nah kalau ini ada yang damnya menyembelih seekor kambing, tergantung nanti kasusnya ya, nanti kita bahas. Kemudian dam kifarat ya, jadi dam itu tadi dam nusuk, dam isaah, dam kafarat. Denda bagi haji atau umroh yang mengerjakan sesuatu yang diharamkan ketika atau melanggar larangan ihram, di antaranya memakai pakaian yang dijahit. Ini kan tidak boleh ya. Ketika kita sudah labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajjan, tidak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh menutup kepala, peci, topi dan sebagainya, atau termasuk kain ihram dikerudungkan di sini, nggak boleh ya. Nah, menutup wajahnya ditutup nih ibu-ibu, boleh. Memakai kaos tangan ibu-ibu ya, memakai wewangian bagi badan dan pakaian, memakai minyak rambut baik yang harum atau tidak, mencukur rambut dan bulu pada badan, memotong kuku atau mencabutnya gitu kan ya. Nah ini masuk kategori damnya dam kafarat, denda saja ini ya sifatnya. Nah damnya membayar dam bisa dengan seekor kambing gitu kan ya, atau bisa membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin ya, masing-masing setengah sok atau 2 mud punten, yaitu setengah 1 kilogram makanan pokok jenis apapun. Kalau kita beras sekarang harganya berapa? Beras 16.000 dikali saja setengah kilo gitu kan, berarti kurang lebih 24.000, 25.000 lah gitu ya, kagok 1.000 deui. Nah 25.000 mengeluarkan ya untuk ininya kalau melanggar ini gitu kan ya. Ya tapi dikali 6, 25 dikali 6 berarti 150, lumayan dah 150 ya begitu. Atau menjalankan puasa 3 hari, paham ya? Nah ini mah tapi di sana ini mah. Kenapa di sana? Karena pelanggaran juga di sana ya. Kalau yang ini mah dam kafarat mah puasanya di sana bukan di sini ya. Beda yang tadi yang tamatu ya, tamatu sudah ada aturan dalam Al-Qur'annya. Salah satu ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum, yang tamatu mah sudah jelas dalam Al-Qur'annya. Kalau ini mah harus di sana tiga-tiganya. Makanya jangan sekali-kali kita melanggar aturan tadi ya, larangan tadi ya.
kemudian membunuh binatang buruan darat. Nah, ini surah Al-Maidah 95 yang tadi. Damnya binatang ternak ya seimbang dengan buruan yang dibunuh. Tadi sudah jelaskan di sini ya. Artinya kalau binatang tadi membunuh rusa, rusanya tidak dapat, maka cari binatang yang senilai dengan rusa. Nah, apa? Misalkan unta. Oh, unta juga susah. Sapi, ya, gitu kan. Sapi juga susah. Bisa dengan kambing berapa ekor, gitu kan. Nah, itu berapa ekor kan berarti, gitu kan. Atau memberi makan kepada pemilik miskin yang sebanding dengan harga binatang buruan. Jadi tak yang mending nak sebetulnya mah ya. Tak yang mending apa? Iya masuk. Harus nebus ku binatang tadi rusa misalkan, hese rusa teh. Aya anak onta mahal onta teh gitunya 45 juta gitu kan. Henteu enggak bisa, dah kudu ngasih fakir miskin atuh. Seharga unta. Mending keneh kehetnya cek urang Sunda mah. Keneh kehet cek urang Sunda mah gitu. 45 juta tah kudu ngasih ke fakir miskin. Atau puasa sebanyak bilangan mud sebanding dengan binatang tadi. Tadi samud teh berapa? 1,5 kilo. Ya, 2 mud itu 1,5 kilo, berarti 75 2/3 kilo ya. Nah, artinya berarti 16.000 ya, sekitar 10 ribuan lah, 12 ribuan. Ini 1 mud ya. Ini 45 juta dibagi 12 ribu seberapa? Nah, seliurnya. Seliur lah. 45 juta dibagi 10 ribu esok anu lempengna 450 ya. 450 mud. Tah berarti saum teh kudu 450 hari. Sebar bulan setahunnya bojeng-bojengnya orang teh Gusti Agung. Nah, makanya jangan sekali-kali melanggar ya. Jangan melanggar itu. Awas, hati-hati ya. Kenapa? Saya kira kalau dilihat di perjalanan ada wae gitunya, ada saja. Tapi sekarang kan perjalanannya sudah terjamin ya, sehingga tidak sedikit sekali lah, minus sekali untuk melakukan itu gitu ya. Karena perjalanan terjamin sekarang menggunakan fasilitas transportasi gitu kan ya. Nah, tapi wallahualam kalau yang berjalan kaki itu kan ya, seperti orang-orang Badui mungkin ya. Nah, itu nggak tahu. Ada saja. Nah, ini melakukan jima berhubungan suami istri apabila, nah ini bagaimana melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bagi para suami istri ya yang berduaan ke sana, perhatian khusus ini ya, kecuali yang tidak dibekal ya. Nah, apabila dilakukan sebelum tahallul awal, nah apabila sebelum tahallul awal, maka ini hukumnya batal hajinya dan wajib membayar dam dan mengqadha hajinya tahun berikutnya ya. Bapak ibu sudah niat haji dari hotel gitu kan ya, ketika di Mina sambil nunggu jadwal jumroh Aqobah kan itu belum kan tahallul awalnya ya. Batur ke kamarana misalkan, nah ayangan duaan ya cenah kasempatan hese di hotel mah dar teu ngalakukeun wayahna eta mah tah hajina batal, dam harus membayar. Hajinya gimana? Dikodok tahun berikutnya. Walah, tahun sekarang mau tahun kapan atuh ya mengkodok hajinya? Itu kan ya nggak bisa, susah sekarang mah terkait aturan kuota. Ibu pulang dari sana, bapak pulang dari sana, bisa daftar lagi 10 tahun yang akan datang. Baru bisa daftar ya, daftar yang 25 juta. Nunggu lagi kuotanya berapa puluh tahun. Wah, kapan? Makanya jangan nih, hati-hati ya. Ya Pak? Ya betul. Makanya menahan. Tapi insya Allah ada lagi gitu mah nggak bakalan ya. Nah, nggak bakalan. Moal aran mut nukarar itu insya Allah lagi ibadah gitu mah ya. Nah, sedangkan apabila peranggan ini dilakukan setelah tahallul awal, ibadah hajinya tidak batal, sah ibadah haji mah, cuman tetap harus membayar dam, gitu kan ya. Jadi kalau sudah mah tahallul awal, kade awasnya jangan mentang-mentang geus tahallul awal iya ini mah, der teh ngalakukeun teh tadi, datos tahallul awal merasa sudah bebas, ternyata kena dam, gitu kan ya. Maka damnya itu Pak, menyembelih seekor unta
malah beratnya 45 juta. Ya. Jika tidak mampu diganti dengan seekor sapi. Teu aya di ditu mah hese. Kemudian jika masih belum mampu diganti 7 ekor kambing. Sami mawon gitu nya. Jika masih tidak mampu menyembelih hewan bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin di bekas senilai seukur unta. Tadi teh 45 jutaan. Bari jeung harus mencari fakir miskin. Itu kan ya. Misalkan ada uang 45 juta ya untuk membayar, tapi harus mencari, dibagikan. Berat gitu ya. Maka jika masih belum mampu, sebagai alternatif terakhir diganti dengan berpuasa. Tadi ya yang sepadan dengan ketentuan 1 hari sama dengan 1 mud ya. Jadi 450 dinten dia tadi. Jadi tidak ada mendingnya gitu kan ya, tidak ada mendingnya. Nah, maka sekali lagi jangan sekali-kali kita melanggar. Nah, ini contoh saja, sekedar contoh panduan harga dam gitu ya. Untuk unta sekitar 7.000 ya sampai 10.000 ya. Real 45 juta. Kambing sekitar 500 sampai 700. 1 mud, nah itu sama dengan 3/4 kg. Ini asumsi harga beras 15.000, asumsi harga berasnya. Gitu kan. Maka tadi aja 45 juta dibagi 11.250 gitu, berapa harian gitu kan, itu saumna. Gak kebayang gitu ya. Mangga. Ya, ini hanya asumsi saja. Nah, nanti untuk teknis di sananya kan yang berlaku harga sekarang. Ya. Kepastian kita ya. Ya. Nah, nanti biasanya penentuannya kapan? Kenapa? Penentuan harga untuk dam radio itu. Oh ya, nanti kita sudah kontak ke orang yang di sana ya, yang sudah kerjasama di sana. Sekarang berapa di sana, gitu kan ya? Oh sekian. Tapi insya Allah sekali lagi tidak jauh dari 500 sampai 700. Ya, pengalaman ini paling di 500 biasanya. Ya, di 500. Ini tergantung ini ya. Bisa dipastikan. Antara ini ya 500 sampai 700 ya. Kalau yang ampul yang ada di Jumroh kan dibadarkan. Betul. Oh itu hanya sodakoh saja. Damnya dam kifarat tapi sodakoh sifatnya ya. Hanya tadi memberi fakir miskin 6 orang dikali 1 mud ya. Artinya ini apa di alam terbuka di Arafah itu ya. Dari dulu sampai maghrib. Betul. Itu udah ada alas untuk duduk. Oh insya Allah kalau di Arafah kita di dalam tenda ya. Enggak di luarnya. Oh enggak, kalau di Arafah mah di dalam tenda Bu. Kalau di Arafah ya, karena kita nginep di Arafah mah ada alas ini ya. Bahkan menurut info dari Bu Haji Ai tahun kemarin ada alas buat tidurnya juga gitu ya, meskipun minimalis. Ya, kalau di Muzdalifah, kalau kita turun, pengalaman saya udah kali ke sana turun ya, artinya mabit di Muzdalifah. Kalau di Muzdalifah memang terbuka Bu. Tidak di dalam tenda, artinya di lapangan terbuka lah gitu ya. Nah itu tergantung nanti jemputan bis di jadwal ya. Kalau saya udah 2 kali itu dijemput tengah malam sekitar jam 12-an malam ya, sampai di Muzdalifahnya sampai subuh waktu saya 2015. 2018 pun sama seperti itu pengalaman saya. Sekali lagi pengalaman itu tidak bisa dijas ya, tidak bisa dipastikan begitu, tidak ya, situasional dan kondisional ya. Nah, maka pengalaman Ibu Haji Ai kemarin kan tidak turun di Muzdalifah itu gitu kan. Ada yang turun tapi sebentar gitu kan ya, karena jadwal penjemputan sudah ada gitu kan ya. Kan mabitnya minimalnya kan lewat sebentar tengah malam saja gitu. Tengah malam lewat sebentar saja gitu ya. Nah, tapi memang abdolnya sampai subuh gitu kan ya. Nah, alhamdulillah sudah 2 kali membimbing haji itu kena yang abdol kalau saya, artinya dari tengah malam sampai subuh bisa melaksanakan sholat subuh di sana. Nah, itu situasional dan kondisional, tidak bisa dipastikan ya. Nah itu Bu ya, enggak. Yang membadalkan lempar jumroh itu kan bayarannya bayar 500 saja. Itu kan misalkan lempar jumlahnya kan 3 hari berturut-turut tuh ya betul. Berarti dihitung per hari. Misalkan 3 hari itu tidak bisa sama sekali lempar jumroh. Ya, betul. Jadi seseorang misalkan ya
tidak bisa nih jumroh akobah nih, nggak bisa, dibadalkan ya, 1 kali itu ya. Berarti tadi 150.000 lah tadi katanya, 150.000 misalkan bayar ya. Sekarang kalau misalnya dia 3 harinya ya, 3 harinya. Kalau misalkan akobah nggak bisa, tanggal 12 nggak bisa, tanggal 13 nggak bisa, atau 11 nggak bisa, tanggal 12 nggak bisa gitu ya. Berarti 3 hari nggak bisa gitu kan ya, maka bayarnya berarti 450.000 gitu ya. Nah, per harinya saja gitu ya, per hari. Nah ini diberikan kepada fakir miskin. Kapan? Ya kalau kita ketemu ketika di Mina ada ya silahkan, kalau enggak ya nanti sajalah ketika kita ke Haram kan ya, suka ada yang tukang nyapu ya, bersih-bersih gitu kan ya. Nah, kita sampaikan ke sana, kita sampaikan ke sana, sampaikan bahwa saya ini bayar dam, gitu ya, dam kapar. Iya, kalau perempuan mah tidak Bu, ya. Nah, perempuan mah minimalnya kan 1 kali guntingan. Mau lebih pun boleh, mah enggak gitu kan ya. Tapi kalau laki-laki memang abdolnya dibotakan, ya. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu mah enggak usah. Ya. Kalau bapak-bapak abdolnya dibotakan, gitu kan ya. Paham ya? Enggak apa-apa, hanya abdol saja itu ya, artinya keutamaan, punya nilai keutamaan. Ketika kemarin Pak Rahmat menyampaikan bahwa jamaah yang ketika tahallulnya dibotakan, maka Rasul mendoakan 3 kali ya, Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin, 3 kali. Tapi kalau yang tidak botak mah cuma sekali, itu saja bedanya ya. Nah, jadi lebih ke keutamaan gitu ya. Nggak usah dibotak, tapi masih ada rambutnya si bapak mah ya, masih ada rambutnya, masih bisa dibotakan. Nah tahallulnya kalau yang punten yang botak tidak ada rambut sekali, sudah botak nih gitu ya, sisa umroh kemarin misalkan ya masih botak tidak ada rambutnya, kumaha tahallulnya? Tong digunting cepril nah kade ya, cukup guntingnya ditempelkan saja. Ada mau gunting apa ya, kan gak ada rambutnya ya. Cukup si guntingnya ditempelkan saja bagi yang sudah botak tidak ada rambutnya, begitu ya. Tong diusapan bisi nunutan diusapan terus sampai ya sai gua boleh, iya boleh sama suami, boleh sama istrinya, istri sama suaminya gitu ya. Harus alat khusus ya. Nah dibotakan mah boleh, nanti di tukang cukurnya ada ya, di barbershopnya, ya. Nah ini hadyu mah ya, jadi dam itu sama dengan hadyu ya. Hadyu itu adalah tadi binatang sembelihannya. Nah pertanyaan berikutnya adalah waktu penyembelihan dam, gitu kan ya. Damnya tadi sudah macam-macamnya. Ini apalagi terkait dam yang tamatu ya, kita kapan kita dam pelaksanaan dam tamatu ini, gitu kan, penyembelihannya. Nah ini kalau menurut Imam Syafi'i gitu ya, kalau menurut Imam Syafi'i boleh ketika kita sebelum pelaksanaan ibadah haji, yang penting sudah pelaksanaan umroh. Nah kan tamatu mah kita umroh dulu ya, beres umroh nih sambil menunggu hajian tanggal 8. Nah kita melaksanakan penyembelihan hewan dam, itu boleh menurut Imam Syafi'i ya. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Abu Hanifah itu harus di waktu hari raya kurban, hari nahar ya, dan hari tasyrik, artinya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah menurut Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ya. Nah itu kalau menurut mereka gitu kan ya, harus tanggal segitu. Nah kalau Imam Syafi'i tadi boleh ya sebelum ya. Kenapa? Sebab kalau misalkan di hari itu semua, kebayang nggak, kurang lebih 3.500.000 4 juta jamaah melaksanakan dam pada hari yang sama, begitu kan ya, kebayang gitu kan ya. Nah, makanya disinilah pentingnya ikhtilaf ulama itu ya.
pentingnya perbedaan pendapat itu di sini, gitu kan ya. Bisa mengurai kan, macet di jalan mengurai kemacetan gitu ya. Nah, gitu kan. Itulah pentingnya perbedaan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyimpulkan, jadi pertama adalah dalam haji tamattu disembelih pada waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban, yaitu hari nahar dan tasyrik. Boleh ya. Yang kedua, boleh mendahulukan setelah ihram dari ihram umroh, gitu kan ya. Jadi artinya kesimpulannya ada dua pendapat begitu ya. Kita biasanya sebelum pelaksanaan haji, artinya setelah umroh di waktu-waktu senggang lah. Biasanya Bapak Ibu nanti kita di sana ada mau penyembelihan dam itu sambil kita tur Mekah ya, tur Mekah, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Mekah ya, ke Hudaybiyah, ke mana gitu kan ya, ke tempat-tempat bersejarah saya di sana di Mekah ya. Termasuk nanti biasanya kita tempatnya di Ka'kiyah, gitu kan, penyembelihan hewannya di sana di Ka'kiyah. Nah ini sekali lagi saya tidak bisa memastikan bagaimana kebijakan tahun yang akan datang. Tahun-tahun waktu zaman saya, jamaah haji khususnya bapak-bapak bisa turun, bisa menyaksikan, datang melihat penyembelihan dan bisa menyaksikan mana sih hewan kambingnya, gitu kan ya. Nah, konon katanya kalau tahun kemarin tidak bisa semua, hanya perwakilan saja, gitu kan, hanya berapa orang mungkin ya, mungkin karu atau karom gitu ya yang bisa melihat. Nah, kalau zaman saya bisa semuanya masuk ke area penyembelihan itu, sehingga tahu, nah bapak-bapak ini kambing yang kita sudah dijajarkan, gitu kan ya. Sembelih, sebut nama, sembelih, sebut nama Ahmad bin Hambal, Hanifah bin siapa, sembelih ya, dapat sembelihannya cepat gitu ya. Kayak apa gitu ya. Nah, itu orang di sana sudah ahli gitu kan ya, sudah ahli gitu kan. Kayak nyiksik bawang Bu, bener, sudah ahli. Nah itu waktunya, waktu penyembelihannya. Nah kita biasanya di waktu itu pelaksanaannya, sehingga ketika kita pelaksanaan haji kita sudah tenang ya, sudah hadiu, kita sudah melaksanakan dam, sudah tidak punya utang istilahnya gitu ya, sudah beres ya. Tinggal tenang saja kita pelaksanaan di proses hajinya ya. Nah kemudian, nah inilah perbedaan dam, hadiu dan kurban atau udhiyah. Kalau dam, hadiu, hewan ternak yang disembelih karena melakukan haji tamattu atau kiron kemudian meninggalkan haji atau melanggar larangan ihram. Kalau kurban, segala bentuk pendekatan diri kepada Allah baik berupa penyembelihan atau lainnya. Kemudian kalau dam, tempat penyembelihan dan distribusinya di tanah haram ya. Nah maka tadi misalkan di sana kita sulit unta, mahal nyari sapi, sugan di sapina bisa turun harganya nyari 25 juta, nelpon ke Indonesia ke keluarga, mamah teh melanggar tadi jeung si bapak utak-utakan ya, tanyakeun sapi didinya, sembelih didinya nggak bisa ya, jadi harus di tanah haram penyembelihannya juga, pendistribusian. Kemudian tempat pelaksanaan kalau hewan kurban 10 sampai 13 Zulhijjah dan bisa di mana saja gitu. Nah terkait kurban Bapak Ibu ini suka ada bertanya, bagaimana nih kita jamaah haji gitu ya yang ingin melaksanakan kurban. Nah ketika bertanya ke ulama-ulama ya, khususnya di sini, abdolnya di sini saja kalau kurban mah ya, di Indonesia saja. Kenapa? Di sini lebih banyak yang membutuhkan ya. Punten, kita berangkat ya, di sana kita kurban misalkan, yang di sana kebagi tetangga kita ya, siapa tahu tidak ada yang kurban di kampung kita teh, gitu kan ya. Nah, kita tinggalkan, tetangga kita nggak dapat kurban, gitu kan. Maka kita mah di tempat kita saja, biar ada buat tetangga, buat saudara, gitu kan ya. Nah itu abdolnya. Tapi kalau misalkan pengen ngerasain kurban di sana ya mah enggak, silahkan gitu ya, tidak memaksa. Tapi abdolnya di tanah air saja ya. Artinya ibu bapak kalau mau berangkat ke sana sudah titip ke keluarga, mau kurban nih mama bapak mau kurban di sini saja ya. Waktu di Pusdai juga ada panitia kurban, mau beli kurbannya ke Pusdai saja, tuh ada hewan kurbannya di Pusdai gitu ya, pada panitia, biar supaya nanti dihadiri ya oleh keluarga, dipotokan. Ini benar nih di Pusdai sudah ada panitianya nanti ya. Nah seperti itu. Nah kemudian pelaku dam atau hadiu, pelakunya orang yang sedang haji atau umroh, sedangkan kurban mah siapa saja ya. Hukum
hukum pelaksananya wajib bagi yang melanggar. Kalau dam, kalau kurban sunat muakkadah, ya sunnah muakkadah, gitu kan ya. Itu beda antara hadyu dan atau dam dan kurban atau udhiyah. Nah, ini salah satu gambaran ketika kita pelaksanaan proses penyembelihan hewan dam, ya. Ini di pasar Kakiyah, Bapak Ibu, ya, di Kakiyah. Ini kambing-kambing yang jamaah kita, jamaah pusda ini, ya. Itu sudah proses disembelihnya yang di bawah. Nah, ini gambarannya sebetulnya, ya. Kenapa? Sapi saya nggak tahu ya, ada mungkin, saya belum pernah melihat, ya. Ya, enggak, ya, ya. Ada mungkin, Bu, ada, tapi saya belum pernah lihat. Yang ada paling unta kambing, ya, unta kambing, ya, banyak di sana, ya. Nah, ini barangkali materi tentang dam dan hadyu, nggak ada yang ditanyakan atau sudah cukup barangkali? Sudah cukup, Bapak Ibu? Mangga. Oh, memang salah sunnah si mudhohi, ya, orang yang berkurban, yang berudhiyah itu adalah menghadirinya, gitu kan. Tapi kalau ada kalimat itu, gitu kan, ya, wallahu alam, saya belum menemukan, gitu ya, kalau yang kalimat seperti itu. Tapi yang sunnahnya adalah menghadiri penyembelihannya saja, gitu kan, ya. Tapi kalau ada kaitannya tadi doa ketika waktu ini kan diijabah, ya mungkin saja, tapi saya belum mendengar pasti, gitu ya, seperti itu. Itu, Bu, ya. Sudah cukup, Bapak Ibu? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah, barangkali demikian untuk materi yang kedua di hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dari apa yang kita rencanakan. Allah kabulkan sehingga pada saatnya nanti kita bisa berangkat, ya, ke tanah suci dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Haji Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.